saya sedang bersama dengan pimpinan ide teknik. Langsung tanya-tanya yuk. Pertama mau tanya apa jenis usahanya dan apakah usaha ini tergolong sukses atau tidak? Kalau kita ini jenis usahanya adalah pembuatan mesin-mesin produksi. Jadi pembuatan mesin produksi dari awal sampai ke proses akhir. Nah, untuk usaha ini kalau dibilang ya kita bisa bertahan sampai 2023 itu berarti sudah 13 tahun. Jadi mungkin bisa dinilai kayak kita perkembangannya customer juga bertambah dan juga orderannya juga mulai ada peningkatan. Lalu siapa yang berperan penting dalam usaha ini baik dalam hal pengelolaan atau support? Jadi kalau kita sebenarnya konsep usaha kita di dunia modern ini memang kita harus menyesuaikan, yaitu kerjanya adalah kerja tim. Kita tidak bisa satu orang, satu otoritas untuk melakukan semua ini sendiri. Jadi konsep usaha dari kami ini dengan sumber daya manusia yang terbatas, kita bekerja tim. Jadi kita punya spesialisasi sendiri-sendiri dan kita tentu saja menciptakan SDM yang terus berkembang. Tidak hanya bisa satu hal, jadi kita prinsipnya saling memuridkan lagi, tapi kita ada manpower yang utama untuk mengerjakan satu hal di bidang masing-masing. Jadi itulah cara bekerja kita adalah bekerja tim. Kenapa memilih usaha ini, Kak? Jadi usaha ini bisa dibilang karena sedikit persaingan. Terus kalau kita punya pengalaman itu banyak di industri plastik, jadi kita punya istilahnya dari segi kesiapan kita punya kesiapan yang kuat di plastik. Apalagi kita tidak hanya sekedar seorang engineer murni, tapi kita juga menguasai di bidang pembuatannya, produksinya mesin plastik itu bagaimana dari bahan baku sampai menjadi produk finishing. Untuk juga itu kita juga mengerti juga tentang komposisi bahan baku dan lain-lain. Jadi kita lebih cenderung mengambil sektor ini karena ini adalah sektor spesialisasi yang persaingannya masih sedikit, tergolong sedikit. Gitu aja sih. Baiklah, kita lanjut lagi. Kita mau tahu nih kapan usaha ini dimulai dan dari mana ide ini muncul. Jadi usaha ini dimulai itu sebenarnya tepatnya di 2010 dan ide usaha ini muncul karena ketika kita ini punya kerja, kita kan kerja di perusahaan plastik yang cukup terkenal, jadi kita pengen punya impian lah, tentu saja kita pengen maju, tidak hanya sekedar menjadi karyawan, tapi kita punya keinginan untuk berbisnis. Jadi bisnis ini adalah suatu bisnis yang menarik karena usaha plastik ini bisa dibilang belum ada teknologi penggantinya. Plastik ini adalah sesuatu yang paling nyaman digunakan, tahan air, tahan kekuatan yang tinggi, jadi bisa membawa barang banyak dan cukup harganya dengan cukup murah. Jadi otomatis usaha plastik ini peluangnya kita pandang bisa sampai puluhan tahun lagi. Kita memutuskan ini adalah ide yang baik untuk berbisnis. Lalu di mana lokasi awal buka usaha ini hingga sampai ke lokasi yang sekarang ini? Kita lokasi awal buka karena kita modal terbatas, kita hanya buka di rumah dan rumah itu dijadikan bengkel. Awalnya itu dengan kita prasarana yang ada dan sumber daya yang ada, tentu saja kita juga melatih sumber daya itu. Dari berdasarkan basic kami ada engineering, terus kita pernah kerja di pabrik plastik, otomatis kita harus menyesuaikan pembuatannya itu adalah sesuai dengan kenyamanan operator, tidak hanya dari sudut pandang engineering saja. Jadi kita sampai sekarang ini bisa pindah di sini ya karena kita membutuhkan tempat yang jauh lebih besar karena di rumah tidak cukup. Nah, kapasitas produksi di tempat ini juga memungkinkan kita untuk membuat mesin plastik jauh lebih banyak juga sih. Yang sebelumnya hanya 2 mesin, sekarang bisa 6 mesin untuk satu tempat ini. Lalu setelah pindah ke tempat ini, bagaimana usaha ini bisa berjalan? Lalu bagaimana dengan masalah yang ada? Terus biasanya masalah itu memiliki solusi. Kalau dari Bapak sendiri, solusinya seperti apa?
Masalah tentu saja ada dan itu tidak bisa dihindari. Kita pun karena istilahnya kalau kita kerja tim, jadi kita bisa berpikir bersama. Jadi menyelesaikan masalah itu semua dengan musyawarah. Dan tentu saja musyawarah yang kita lakukan ini semuanya berdasarkan kandungan teknis ya. Jadi kalau kita tidak ada basic di teknis, kita akan kesulitan juga. Dan untuk solusinya tentu saja adalah solusi teknis karena kita pembuatannya adalah pembuatan mesin. Kalau yang di luar teknis itu adalah sifatnya adalah support. Makanya di tempat kami ini cukup ada tim yang lengkap juga. Selain ada yang mengoperasikan, kita juga ada divisi trainer dan juga istilahnya kita bisa memakai trainer itu untuk mengatasi yang masalah non teknis seperti produksi dan lain-lain. Jadi kita solusi adalah tim kami adalah lengkap dan kita punya kemampuan di engineering, itu aja sih. Kalau dari operasionalnya apa pernah mengalami masalah yang berat, lalu penyelesaiannya seperti apa? Kalau dari operasional tentu saja ya waktu kita kirim kadang ada kendala mesin gitu seperti itu. Kendala-kendala yang mesin kita temukan itu biasanya kita punya solusi, kita analisa dulu dari customer apa keluhannya. Setelah keluhannya itu kita sampaikan ke kita karena kita terbantu teknologi ya dengan video dan apa-apa, kita berpikir apa yang kira-kira kemungkinan terjadi dan kita harus menyiapkan solusinya di bengkel dulu. Ketika bengkel sudah menemukan solusinya, ketika kita menuju ke setnya project, otomatis kita paling tidak punya solusi yang mendekati keberhasilannya tinggi. Itu aja sih. Berarti lebih ke masalah eksternnya bukan intern, mungkin dari masalah dari lokasi atau operasional saat sedang mengerjakan suatu mesin. Kalau masalah dari internal sendiri sih biasanya karena kita kebanyakan di faktor pendanaan. Karena kalau kita dapat proyek besar, otomatis kita butuh dana yang besar. Nah, hal itu yang menjadi utama kita. Cuman kita sudah punya beberapa solusi untuk mengenai pendanaan. Kita tidak hanya istilahnya membutuhkan cari modal tidak, tapi kita memanfaatkan dana yang ada dan mencari supplier yang bisa istilahnya pembayarannya tempo. Jadi kita tidak utang bank intinya gitu, karena kita mau maju itu punya cara yang lain-lain. Mungkin beberapa orang lebih cenderung hutang bank, kalau kita lebih cenderung memanfaatkan dana yang ada dan supplier yang bisa support di pembayaran tempo payment, gitu aja sih kira-kira itu. Soal modal dari usaha ini sendiri, tadi kan sempat membahas modal juga. Jadi kalau kita boleh tahu ya kira-kira modal yang dibutuhkan berapa untuk memulai usaha ini, sama kalau boleh tahu juga modal sebuah mesin. Kalau modal usaha bisa dibilang kita relatif sangat kecil karena peralatan yang kita pakai itu hanya adalah peralatan-peralatan yang bisa dibeli di toko alat-alat teknik, tidak perlu di toko-toko alat industri. Jadi yang kita punya ini adalah alat yang tergolong ekonomis karena modalnya itu bisa dibilang tidak sampai 30 juta. Nah, modal awalnya. Dan memang kalau untuk pembuatan mesinnya sendiri sih mungkin harganya adalah lebih dari itu, tapi kita tidak bisa open karena itu merupakan strategi kita juga, karena harga ini bisa menyesuaikan dengan perusahaan apa yang kita supply. Kalau mereka masih tergolong industri rumah tangga, tentu saja kita memberikan harga yang lain lah. Kalau untuk industri yang cukup besar, pasti harganya juga lain juga. Itu ya, berarti untuk modal per mesinnya tergantung unitnya apa ya, mesin yang dibuat itu tipe dan jenis atau manfaatnya apa? Ya betul. Gitu. Jadi kalau tergantung kita unitnya, karena memang tentu saja kalau unitnya besar kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini bukan jual istilahnya jual jasa, tapi kita jualnya adalah jual teknologi.
ketika kita jual teknologi tentu saja kita mendapatkan profit yang pantas lah, bukan hanya sekedar kita servis mesin. Nah, itu seperti itu. Tapi kita juga menerima pekerjaan yang sifatnya itu juga adalah servis, karena bagi kami itu kita berawal dari istilahnya kecil, kita juga menghargai sekali perkembangan kita dari yang kecil itu kita tetap pertahankan. Servis mesin kita juga masih terima. Kadang kita pembuatan spare part yang nilainya di bawah 20.000 pun kami masih terima, seperti itu. Jadi itu semua tergantung dari perusahaan kita sendiri sih. Jadi kita ini tidak memilih-milih pekerjaan. Yang penting rutinitas sama untuk operasional bisa menutup semua. Baiklah, demikian perbincangan kita dengan pimpinan Indo-Teknik. Mungkin dari Bapak sendiri apakah ada kesan dan pesan untuk kita para mahasiswa Solotek? Jadi gini, kalau saya sendiri ini berdasarkan dari pengalaman hidup ya, jadi bukan suatu karangan. Jadi tentu saja saya ini karena background kami ini dari keluarga yang sederhana, kita ini terus terang pekerjaan ini tidak ada modal terus terang. Nah, tapi memang kalau saya ya maaf ini bukan melibatkan unsur rohani, tapi satu hal, saya ini bekerja itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang saya akan selalu terus bawa. Jadi dalam segala laku saya itu saya mengakui bahwa segala pencapaian kami ini berdasarkan kasih karunia Tuhan. Nah, yang mau saya pesankan kepada teman-teman semua ini yang masih berkuliah, jadi gini, waktu saya berkuliah pun saya memanfaatkan waktu dengan ada yang dengan efisien. Jadi kita berusaha mungkin terus menemukan ide untuk membuka suatu peluang usaha, karena tentu saja peluang itu masih banyak, hanya kita menunggu kesempatan yang ada, dan kesempatan itu tidak kita sia-siakan. Jadi pesan saya gini, jangan terbatas hanya dengan modal. Modal itu bisa, untuk saat ini kita bisa melihat online shop saja kita berani membayar dulu baru barang datang, ya kan, istilahnya gitu. Jadi kalau seperti usaha yang saya mulai ini juga, saya ini berdasarkan bisa berjalan itu karena down payment dari customer kami. Jadi kalau customer kami ini memberikan down payment, dan akhirnya dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan tanggung jawab dan baik, yang terbaik, tentu saja akan membuat kita reputasinya akan naik. Nah, jadi jangan pernah membatasi diri kita tuh dengan langsung mencari instan yang mudah dan gampang, dan kita langsung pengennya enak. Tidak, kita harus membentuk reputasi dulu. Reputasi kalau sudah terdapat, reputasi nama baik itu sudah dapat, otomatis nanti customer itu akan saling memberikan referensi, dan referensi itu sangat penting sekali untuk kemajuan usaha kita. Dan yang pasti jangan takut gagal, kalau Tuhan menyertai kita pasti ada solusi, dan solusi itu kadang di luar pemikiran teknis. Dan saya banyak sekali menemukan suatu hal yang ajaib, yang harusnya teknisnya itu tidak mungkin, tapi kok malah bisa dimungkinkan. Itu ada hal yang bersifat ajaib. Ya, tentu saja yang penting jangan malas. Kalau kita punya suatu pekerjaan, itu ujilah diri kita hari-hari demi hari, itu kita lakukan kebiasaan kita dulu. Kalau kebiasaan kita ini kita lakukan dengan baik, dan kita ini punya keyakinan tidak malas, kita tidak malas, otomatis modal kita utama adalah kedisiplinan, kita rajin. Kalau itu adalah menjadi modal utama untuk kita mendapatkan keberhasilan, karena nanti faktor penentu setelahnya itu adalah keberuntungan. Dan tentu saja saya tidak langsung mendapatkan keberuntungan, saya perlu proses juga untuk mendapatkan keberuntungan, yaitu kita harus sabar, kesempatan datang, kita harus selalu siap menerima kesempatan itu. Jadi pada teman-teman harus optimis, hidup itu harus yakin bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang mustahil, dan itu semua tergantung dari kapasitas keyakinan, atau kalau kita bilang itu iman kamu. Kalau iman kamu itu kamu yakin bisa mencapainya,
pasti ada jalan seperti itu. Yang penting jangan ada keraguan sedikit pun untuk mencapai cita-cita dan tujuan Anda. Nah, untuk sebab itu lakukan yang terbaik selama meskipun teman-teman ini masih belum bekerja. Jadi kuliah yang terbaik, meskipun tidak berprestasi, saya pun ya tidak berprestasi, tapi paling enggak tuh lakukan yang terbaik di dalam setiap aktivitas kamu dan juga rajin juga. Pasti nanti kalau kita mengandalkan Tuhan, mungkin kita ini tidak pintar, mungkin kita tidak kaya, tapi kalau kita diberikan keberuntungan, tidak ada orang yang bisa ngeblok kita meskipun kita tidak pintar dan tidak kaya. Jadi itulah tips dari saya, dan semoga ini bisa membangun teman-teman semua. Jadi kalau mungkin ada ke depan mau diskusi tentang wirausaha, saya siap support untuk teman-teman semua. Terima kasih Kak, kita jadi mendapat informasi, kita jadi belajar tentang bisnis dan ilmu-ilmu teknik lainnya. Terima kasih juga Kak, kita sudah diluangkan waktunya, kita jadi banyak belajar. Ini terima kasih Kak. Oke guys, pesan dari kami, understand yourself, finding your gift, and doing the best. I've been thinking about it.